Kawasan ini merupakan landscape agroforestry dengan sistem agrosilvopastura yang mengintegrasikan tanaman kayu akasia dan kelapa sawit. Dengan peternakan lebah Apis mellifera, pola penanaman yang saling berdampingan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan ekosistem serta memanfaatkan lahan secara optimal. Kelapa sawit di kawasan ini berperan sebagai tanaman perkebunan yang juga menyediakan sumber pakan bagi lebah Apis mellifera. Bunga sawit menghasilkan serbuk sari yang dimanfaatkan oleh lebah, sehingga keberadaan lebah turut mendukung keseimbangan ekosistem di area perkebunan. Lebah Apis mellifera memanfaatkan bunga akasia dan kelapa sawit sebagai sumber pakan utama. Interaksi ini menunjukkan hubungan saling menguntungkan, di mana lebah memperoleh nutrisi, sementara tanaman terbantu dalam proses penyerbukan secara alami. Perpaduan antara kayu akasia, kelapa sawit, dan lebah Apis mellifera membentuk landscape agrosilvopastura yang khas. Sistem ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui hasil kayu, perkebunan, dan produksi madu. Keanekaragaman hayati pada kawasan agrosilvopastura ini ditunjukkan oleh keberadaan berbagai komponen biotik yang saling berinteraksi, terutama tanaman kayu akasia, kelapa sawit, dan lebah Apis mellifera. Tegakan akasia dan perkebunan sawit membentuk struktur vegetasi yang menyediakan habitat, sumber pakan, serta kondisi mikroklimat yang mendukung kehidupan organisme lain di sekitarnya. Bunga akasia dan bunga kelapa sawit menjadi sumber utama nektar dan serbuk sari bagi lebah Apis mellifera. Ketersediaan pakan yang relatif berkelanjutan memungkinkan lebah melakukan aktivitas foraging secara optimal, yang secara tidak langsung mendukung proses penyerbukan alami pada vegetasi di kawasan tersebut. Interaksi ini menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan antara lebah dan tanaman. Selain lebah, keberadaan vegetasi yang beragam juga berpotensi mendukung organisme lain seperti serangga penyerbuk tanaman, burung, dan mikroorganisme tanah. Organisme-organisme tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, membantu proses dekomposisi bahan organik, serta meningkatkan kesuburan tanah.
Dengan adanya sistem agrosilvopastura ini, keanekaragaman hayati tidak hanya berfungsi dalam aspek ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Produksi madu dari lebah Apis mellifera menjadi hasil tambahan, sementara keberadaan lebah membantu menjaga stabilitas ekosistem perkebunan akasia dan sawit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem agrosilvopastura mampu mengintegrasikan fungsi lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan. Ini jadi berkurang koloninya. Tadi kan untuk biaya stoknya kan 1 juta kan ya? Itu pembelian sebenarnya, pembelian Iya, bukan pembelian. biaya operasional ya, bukan biaya Pembeliannya operasional. aja. Jadi pembelian misalnya kamu nih mau budidaya, Iya. nah beli satu ini tuh 1 juta. Itu udah lengkap sama lebahnya. Untuk Ada biaya untuk biaya lainnya itu ada untuk kebutuhannya apa aja tuh, Kak? Lahan, Lahan. Ya, Yang- Penyediaan lahan. Enggak. ya makanya maksudnya kan untuk lahan, maksudnya kan penyediaan pakan kan kita nggak mungkin ngasih ini kan, nggak mungkin kita suapin. ikan gitu. Kan kita harus nyediain lah, misalnya dia bisa ya ini saya kan belajar agroforestry nih. Salah satunya itu pemanfaatan agroforestry-nya ya pemanfaatan peternakan lebah kayak gitu. Dimana ada akasia, sawit kan, terus tengah-tengahnya apa kayak gitu. Nggak mungkin cuma akasia dan sawit, apa? Salah satunya inilah peternakan lebah. Nah Kak, dia kan dengan pengambilan 3 apa ini Kak, dari sawit, lumut sama tanaman bunga ini, apakah di setiap setup ini mempengaruhi rasanya itu Kak? Rasa dari madu itu, cara pengambilan campuran itu. Jadi tadi informasinya bahwa kalau misalnya di sini secara keseluruhan yang di sini itu seragam. Cuman yang diletakkan yang di dalam, yang lebih di dalam hutan itu madunya lebih bukan lebih murni, lebih apa sih kita bilangnya, bukan jernih, bening, lebih bening. Nah, hasil madu ini tuh lebih gelap karena dia Campur tadi itu. kecampur sama sawit juga kan. Berarti dari hutan mungkin kayak dia cuma pengambilan dari serbuk. Ya, dia kan cuma ngandelin ya tadi ya dari apa tuh namanya, pakis, rumput gitu-gitu kan. Ya pohon-pohon sekitarnya lah. Sama, oh ya tadi ada informasi juga bahwa lebah itu butuh air. Jadi semakin dekat sumber air, yang pasti letaknya itu berada di dekat sumber air. Ini lebahnya pernah agresif nggak? Alhamdulillah kayaknya enggak nih. Lebah itu agresif biasanya musim tahun sih, seingat aku. Ada perlakuan khusus nggak untuk ratunya biar bisa menghasilkan apa namanya koloni yang banyak dan produksi yang bagus itu? Nah itu ya sebenarnya kan namanya dia kan ngasilin dari pupanya si lebah yang sebelumnya kan. Dan itu kan pemilihannya sebenarnya itu tuh isinya kalau nggak salah aku ada 8 garis 8, bawahnya 8, berarti total ada 16. Nah jadi lebih ke seleksi aja kita nanti. Misalnya gimana kan, maka dilihat kan produksi awalnya gimana, apakah bagus atau enggak gitu kan. Oh berarti dicari yang paling bagus. Benar. Jadi ya itu kita kan nggak bisa langsung nembak, oh ini bagus nih, enggak. Ya sama lah dengan pelakuan tanaman, kan kita nggak bisa lihat kan. Lihat dulu hasilnya. Lihat dulu hasilnya baru bisa kita pilih yang mana bagus atau enggak. Kak, kan di sekitar ini kan banyak jenis lebah kan, Kak? Nah, jadi itu kan ada lebah lain kan juga melakukan penyerbukan, Bu. Nah, apakah ada Persaingan. antara lebah itu ada kompetisi dalam penyerbukan di area itu? Jadi kita nggak bisa memungkiri ya kalau ini kan lebah ternak, ada lebah liar juga. Nah apakah ada kompetisi? Seharusnya sih nggak ada, karena maksudnya dengan luas kebun ini dan juga kompetisi tadi kayak ini dia seru loh, kan bisa ditunjuk kan apa sih, sampai mana aku tadi oh ya lahan dan nggak terbatas kan untuk sumber makanannya sendiri. Ketika kompetisi itu terjadi ketika adanya keterbatasan tadi.
Untuk harga lebahnya sendiri berapa? Harga lebah sebiji. Bukan. Madunya, madu yang dulu. Aduh, aku nggak tahu tadi berapa ya. Tadi pokoknya Ya, jual per liter kok. dia jualnya tuh eceran, jadi ada berapa tadi? 32. Jadi sebagian itu 32 liter. 32 liter. 32 liter. Tapi aku nggak tahu berapa harganya. Itu udah ada yang nampung kak. Nah, mereka untuk 2 tahun ini mereka itu udah nggak ada ini kayak bayar tetap, pembeli tetap. Jadi mereka manfaatin reseller tadi kan, reseller. Jadi ya udah itu aja. Misalnya terus tadi juga aku sempat nanya ada nggak kayak webnya atau gimana gitu kan untuk pembeliannya, nggak ada. Jadi ya manfaatin dari mulut ke mulut, terus manfaatin kayak Shopee, TikTok kayak gitu. Ya maksudnya e-commerce yang ada lah. Lain yang di Kalau sekitar sini gitu. informasinya yang tadi ya, ada lumut. Tadi ada ngeliat yang lumut kuning-kuning. Iya. Nah itu kan ada bunganya. Nah itu salah satunya yang dipakai lebah untuk nektarnya. Berarti ada 3 jenis lah di sini. Kalau kalau bisa dibilang bahan baku lain bisa, cuman lebih banyaknya pasti tetap nektar akasia karena dia kan di sini kan. Memang radius untuk terbang lebah itu bisa sampai 4 kilo. Cuman dengan 4 kilo yang ditempuh itu energi yang dibutuhkan juga lebih banyak kan. Jadi otomatis dia akan memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Ini akasianya memang dilakukan penanaman untuk makanan Enggak, ini akasia punya PT Ararabadi. Berarti kita memanfaatkan aja. Jadi bapak ini sini numpang dan sudah meminta izin kepada Pemandu jalan. HTI ini Jadi apa tuh? Ararabadi. Pemandu jalan. Enggak, jalan dah. Predator atau hama yang bisa membunuh lebah. Dia masuk ke dalam. Beruk. Biasanya yang ngacak-ngacak tuh beruk dan beruang. Musuhnya ada beruang. Ada. Supaya nggak diganggu beruk dan beruang kan pasti di sini entah dikasih apa yang supaya hewan-hewan itu takut tidak mengacak-ngacak rumah dari lebah ini untuk dapat produksi terus. Yang tadi kalau kita tahu total stoknya berapa? Kalau ini 200 200 di sini. 200 di sini. Iya. Ada 5 titik. Cuman kalau misalnya tadi di Batu Jajar. Apa nama daerahnya? Kok atau nama daerah? Bari. Bukan Bari. Batu Jajar. Ini batu apa namanya? Pokoknya kalau misalnya dari merek ini sendiri itu ada 3.000. Cuman 3.000. Apa 3.000? Ya kan 200. Kali 5 berapa? 10.000. 10.000. Banyak betul nolnya. Nah, 1.000 kan. Kalau tadi ada di 5 titik kan 1.000 tuh. Pokoknya total di wilayah. Iyalah bari-bari berarti bari-bari itu ada 3.000. Sedikit lagi mau nanya kak. Banyak. Mana tahu tadi ada penjelasan kan tentang warna-warna setup ini kan mana tahu mempengaruhi penglihatan. Warna apa? Warna setupnya ini. Oh. Mana tahu mempengaruhi penglihatan lebah sama produksinya gitu kak. Karena kan matanya kan beda banyak. Warna seperti ini sebenarnya tidak mempengaruhi. Jadi itu tergantung kita aja mau warna apa. Kebetulan moodnya warna-warni. Iya. Di aktivitasnya di suhu berapa ya? Kalau suhu, Iya. berarti kalau misalnya Pekanbaru kita beranggapan di 30 sampai 32 di siang hari, kayak udah 34 sekarang. Dan karena tadi ada faktor cuaca juga, berarti lebah itu beraktivitas di 30 sampai 32. 28 dan Itu selalu pagi. Itu untuk pagi, untuk siang. Untuk siang. Karena aktivitas lebah itu dari jam 7 sampai jam 6. Oh, selama matahari. Pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 18.00. Kalau untuk pagi, tadi kan ini untuk siang 30 sampai 32 derajat. Berarti Untuk siang. 28. Kalau untuk pagi, 28. 28, Pekanbaru itu 28 gitu. 28 sampai 30. Ya. Kalau untuk sorenya Sore sama sama. 32. Nah, kan saya Allah astagfirullahaladzim. Kalau untuk
pemanfaatan dari limbah ini Kak bisa dijadikan apa? Nah, itu tadi yang kita tanya. Ternyata limbah dan turunannya belum ada. Kemudian limbahnya itu tuh, yang bekas website tuh, lilin. limbahnya. Tuh, video Ya kan banyak deh di sini yang Lilin. kan. Iya Kak, kalau lebah madu ini cari makannya pagi, siang, sore. Dia pokoknya Atau kerja random? dari pagi, cuman nggak tahu ya. Tadi tuh ada yang nyebut kalau misalnya aktivitas lebah itu dari jam 7 sampai jam 11. Terus nanti lanjut lagi kerja jam 4 sampai jam 6. Cuman tadi bapaknya konfirmasi bahwa lebah itu aktivitas ya dari pagi sampai sore. Iya, sampai sore. Dari jam 7 sampai jam 6 tadi. Seandainya dari pagi sampai malam bilang hujan ini Kak, bagaimana cara orang yang mengambil apa? Ya udahlah, di dalam aja. Jangan main. Iya. Ya nah, itu kalau misalnya dia nggak bisa keluar dan dia butuh makan, dia makan koloninya sendiri. Jadi inilah ya, kanibal dia. Gitu. Sila soka, tapi aku mereka Sanja Guru. Aktivitas pertama diawali dengan membuka salah satu kotak stup untuk melihat secara langsung kondisi frame atau bingkai sarang lebah. Pada tahap ini, dilakukan pengamatan terhadap keteraturan sisiran sarang yang dibuat oleh lebah pekerja. Inspeksi ini penting untuk memastikan bahwa koloni dalam keadaan sehat, ratu lebah aktif bertelur, dan ruang penyimpanan madu mulai terisi dengan baik pada setiap sekat bingkai. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap limbah lebah berupa gumpalan malam atau lilin yang tersisa dari proses pembersihan sarang. Melalui diskusi di lapangan, didapatkan informasi penting bahwa hingga saat ini belum ada penanganan atau pengolahan lebih lanjut terhadap limbah tersebut. Hal ini diidentifikasi sebagai peluang pengembangan di masa depan, di mana limbah tersebut sebenarnya bisa diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis, seperti bahan dasar kosmetik atau pelapis benih alami. Observasi kemudian dilakukan dengan meninjau tata letak budidaya secara keseluruhan di lokasi ini. Terpantau adanya manajemen skala besar di mana pada satu titik lokasi terdapat sekitar 200 setup sarang lebah. Berdasarkan penjelasan pengelola, seluruh kawasan ini memiliki 5 titik serupa, sehingga total populasi mencapai 1000 setup. Pengaturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan jangkauan terbang lebah dalam mencari pakan di area hutan akasia dan sawit. Pada aktivitas keempat, dilakukan pengamatan perilaku lebah saat berkumpul di luar sarang untuk mencari dan membawa masuk nektar serta polen. Terlihat aktivitas yang sangat tinggi di bibir pintu masuk stup, yang menandakan ketersediaan pakan dari vegetasi sekitar dari akasia dan sawit sedang dalam kondisi melimpah. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem agrosilvopastura di lokasi tersebut mampu menopang kebutuhan energi koloni dengan sangat baik. Dilakukan juga verifikasi mengenai aspek ekonomi dan operasional peternakan ini. Tercatat bahwa biaya investasi untuk satu unit stup serang mencapai 1 juta. Harga ini mencakup seluruh paket produksi, mulai dari kotak kayu standar, frame internal, hingga koloni lebah aktif yang siap berproduksi.
Angka ini menjadi dasar perhitungan capital expenditure atau capex dalam skala usaha budidaya. Tes terakhir ditutup dengan mengecek kondisi madu untuk membedakan antara madu muda dan madu tua. Melalui pengecekan fisik dilakukan pemisahan antara madu yang masih memiliki kadar air tinggi, madu muda dengan madu yang sudah matang, sempurna atau tersedimentasi alami, madu tua. Pengecekan ini krusial karena sangat menentukan standar harga jual, aroma, serta ketahanan simpan madu saat dipasarkan nanti. Dari sisi ekologinya ada nggak manfaatnya? Oh, tentu bermanfaat. Ayo, apa manfaatnya?